Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Unitas Muhammadiyah Mataram dengan nomor induk mahasiswa 2020A 21028A akan mempraktekkan uji kinerja pembelajaran secara daring di SMA Negeri 1 Rembang Purbalingga. Mata pelajaran geografi, materi, letak, luas, dan batas wilayah negara Indonesia, kelas 11 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau kalian dalam kondisi baik. Marilah kita awali pertemuan pagi ini berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar hari ini. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sri Sumarni telah memimpin berdoa. Ini sudah masuk semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan kalau ada halangan, silahkan kamu bisa menghubungi Pak Guru lewat WA atau telepon. Kalian sudah bagus ini disiplin, pakai seragam semuanya. Kemarin saya sudah bagi materi, sudah dibaca? Sudah. Oke, yang kita akan pelajari hari ini adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya tanyakan dulu, apa itu maritim? Ya betul, maritim itu laut. Kemudian banyak orang menyebutkan bahwa Indonesia itu sebagai negara yang strategis posisinya. Apa yang dimaksud dengan posisi Indonesia sebagai posisi yang sangat strategis? Sebagai jalur perdagangan dunia. Ya, sebagai jalur perdagangan dunia. Wah, tepat sekali bahwa kalian sudah belajar. Saya sudah membaca materi yang saya berikan kemarin. Kita akan mempelajari tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, tapi pada pertemuan kali ini lebih khusus pada letak, luas, dan batas wilayah. Ya, tujuannya adalah melalui pembelajaran jarak jauh atau daring dengan pendekatan Student Central Learning (STL) berbasis pada PBL, Problem Based Learning, metode diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Anda dituntut mampu menganalisa letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, sehingga pemahaman Anda akan semakin luas dan terintegrasi, serta dapat melaporkan hasilnya melalui tulisan dan presentasi, sehingga menumbuhkan jiwa cinta tanah air, patriotik, bermoral, dan religius. Cakupan materi pada pertemuan ini adalah letak fisiografis, kemudian luas dan batas teritorial Indonesia. Kita akan lebih dalam mempelajari tentang letak fisiografis, letak luas, dan batas wilayah teritorial Indonesia. Ya. Saya sampaikan adalah tentang bagaimana cara belajarnya. Yang pertama, saya akan memberikan nanti tayangan video, kemudian kamu cermati sambil kamu memberikan catatan kecil. Kemudian saya berikan pertanyaan, kamu menjawab di dalam diskusi, nanti di break room. Setelah itu kamu presentasi, setelah presentasi kamu ada tanya jawab. Setelah ada tanya jawab nanti, kemudian sebelum ditutup saya memberikan penguatan, kesimpulan. Oke, itu rangkaian pembelajaran hari ini. Kemudian penilaian akan dilakukan terhadap bagaimana kamu aktif di dalam diskusi, rasa menghormati sama teman,
pengetahuan, nanti kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, tes sumatif, dan nanti saya berikan kuis. Setelah menyelesaikan hasil diskusi, LKPD, tes sumatif, kemudian nanti dikumpulkan lewat GCR. Oke, sudah siap? Siap. Saya tayangkan ilustrasi dari materi ini, yaitu dengan sebuah video tentang letak, luas, dan wilayah. Silakan cermati video ini. Ya, demikian kamu menyaksikan tayangan tentang video ini. Nah, saya akan memberikan pertanyaan yang akan kamu pecahkan jawabannya dalam diskusi. Pertanyaan yang pertama, batas wilayah negara, misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Papua Nugini, perbatasan ini rawan terjadi konflik. Ini mengapa? Yang kedua, kamu analisa luas wilayah Indonesia itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, coba kamu analisis juga tentang Indonesia dari segi letak geologisnya. Karena tadi ada maritim, maka ada geologisnya. Maka bagaimana letak Indonesia secara geologis? Silahkan kamu analisa. Kemudian
Yang keempat adalah bagaimana kondisi teritorial Indonesia. Nah, silakan kamu diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Yang kelompok sudah dibagi kemarin, yaitu ada kelompok pertama ada kelompoknya Risma, kemudian yang kedua ada kelompoknya Reni Windarti, kemudian yang ketiga ada kelompoknya Zaza, yang keempat kelompoknya Elsie. Silahkan nanti kamu berdiskusi di break room, kemudian untuk menambah wawasan kamu di dalam berdiskusi, baca jurnal itu tentang sengketa perbatasan yang ditulis oleh Mutia Septiana. Jurnal ini adalah jurnal yang dari Lemhanas. Kemudian menambah referensi juga modul yang kemarin saya berikan, silakan dibaca ulang lagi. Di situ ada jawaban-jawaban dari pertanyaan. Silakan saya beri waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang untuk berdiskusi di break room. Silakan. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silahkan nyalakan kamera kembali. Kita ketemu lagi di sesi sinkronus yang kedua. Nah, setelah tadi berdiskusi di sesi asinkronus, sekarang giliran untuk mempresentasikan apa yang kamu telah diskusikan. Dari 4 kelompok ini yang mewakili, yang akan presentasi, silahkan. Saya persilakan untuk presentasi. Oke, siapa yang sudah siap dulu, silakan untuk presentasi. Silakan. Nyalakan mikrofonnya. Ya, silakan dari kelompok 1. Kelompoknya Risma siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami. Ada kewenangan perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Beberapa di antaranya yaitu 1. Wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga rentang kendali dari pusat dalam pengawasan sangat lemah. Masih banyaknya wilayah perbatasan darat dan laut yang bermasalah. Belum mendapat kesepakatan antara dua belah pihak sehingga tidak disepakati garis batas yang tetap. 2. Keterbatasan kemampuan dan kekuatan aparatur keamanan perbatasan menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan, dan pemberantasan aktivitas pelanggaran batas dan kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan. 3. Medan berat serta letak geografis yang sulit dicapai. 4. Masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wilayah perbatasan. Beberapa kendala tersebut ditambah lagi dengan upaya diplomasi perbatasan untuk menentukan batas wilayah dengan negara lain bukanlah suatu yang mudah, karena seringkali harus melalui rangkaian proses negosiasi yang lama. Pemerintah harus diprioritaskan dalam mengenai berbagai kasus sengketa perbatasan dan berbagai konflik yang menyertainya. Salah satunya adalah pemerintah harus segera menyediakan payung hukum yang jelas mengenai perbatasan yang dapat menjadi rujukan dalam negosiasi dengan negara tetangga dalam menetapkan batas yang pasti. Selain itu, pemerintah juga harus segera menyelesaikan peta wilayah darat dan laut dengan memberdayakan instansi yang terkait seperti Depdagri, DPRI, Sorta, Deban, dan lain sebagainya. Pemerintah harusnya memberi perhatian yang lebih kepada daerah-daerah kawasan perbatasan jika tidak ingin kehilangan lagi wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah yang dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antaranya adalah 1. Memperbaiki akses jalan menuju daerah perbatasan dan dilengkapi dengan sarana transportasi yang memadai, sehingga kawasan perbatasan bukan lagi daerah yang terisolasi. 2. Membuka akses informasi kepada perbatasan seperti pembangunan tower seluler dan fasilitas internet
agar informasi dapat diakses warga dengan mudah, juga perbaikan fasilitas penerangan, telekom, dan air minum. 3. Membangun pos penjagaan Tentara Republik Indonesia di tiap titik perbatasan yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran kejahatan perbatasan, juga dengan menambah pasukan. 4. Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lengkap dan sarana penunjang yang memadai, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam, serta mengembangkan kawasan budaya produktif bagi masyarakat. Sejarah dunia hanya mengenal 3 cara untuk mengesahkan perbatasan, antara lain yaitu melalui negosiasi, litigasi, dan kekuatan bersenjata. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Risma telah presentasi. Kelompok berikutnya, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ada kelompoknya Reni, ada Sasa, ada Elsa. Siapa dulu? Oh, Reni dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Windarti, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban dari pertanyaan bagaimana teritorial Indonesia. Jadi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia teritorial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu batas laut teritorial atau teritorial sea, yang kedua yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang ketiga yaitu landas kontinen atau continental shelf. Yang pertama yaitu batas laut teritorial. Batas laut teritorial merupakan kedaulatan perairan Indonesia selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Pada batas laut wilayah Indonesia ini, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah laut, dasar laut, tanah lapisan bawah, hingga udara yang ada di atasnya, dan juga menjadi sumber daya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu zona ekonomi eksklusif. ZEE merupakan area perairan air laut sebesar 200 mil laut yang diukur dari pangkal kepulauan atau selebar 188 mil laut jika diukur dari batas luar laut. Pada batas laut wilayah Indonesia yang satu ini, negara kita memiliki hak-hak berdaulat dalam melakukan kegiatan konservasi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang terdapat di perairan, dasar laut, dan subsoil. ZEE juga berarti Indonesia diperbolehkan untuk mendirikan bangunan laut, penelitian ilmiah terhadap kelautan, hingga perlindungan terhadap lingkungan laut. Yang ketiga yaitu landas kontinen. Batas wilayah laut Indonesia yang satu ini adalah wilayah dasar laut berikut dengan subsoil yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan-daratan pulau milik Indonesia. Terdapat 2 kelanjutan alamiah, yaitu kelanjutan alamiah landai dan curam. Kelanjutan alamiah landai ditandai dengan adanya continental slope atau rise. Untuk kelanjutan alamiah curam secara tiba-tiba yang terjadi tidak jauh dari letak garis pangkal kepulauan, maka batas luar ZEE yaitu 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan di mana batas terluar landas kontinennya berhimpit dengan batas luar ZEE. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasinya dari kelompok 2. Itu Reni, kemudian lanjut. Saya, Pak. Iya, silakan. Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasawanda Cantika, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seberapa luas wilayah Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas lautan yang sangat besar. Begitu juga dengan daratannya. Luas wilayah Indonesia dari sumber belajar Kementerian Pendidikan Kemendikbud disebutkan luas Indonesia seluruhnya 5.193.250 km persegi. Rinciannya, luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi sebagai berikut. 1. Luas perairan, pedalaman, dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km persegi. 2. Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km persegi.
3. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km persegi. 4. Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3 juta km persegi. 5. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km persegi. 6. Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km persegi. 7. Luas NKRI darat dan perairan adalah 8.300.000 km persegi. 8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km persegi. 9. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau. Sementara itu, berdasarkan letak Indonesia dilihat dari astronomisnya, titik koordinatnya yaitu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak geografinya, Indonesia terletak di antara 2 benua yakni Asia dan Australia serta 2 samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia berbatasan dengan sejumlah wilayah berupa wilayah suatu negara maupun wilayah samudra. Batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Di sebelah utara, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Samudra Hindia, dan di sebelah timur, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sasa sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok terakhir, kelompoknya Elsie. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unifita Pradini, mewakili kelompok 4. Letak geografis Indonesia. Letak geologis Indonesia pada pertemuan 3 lempeng dunia wilayah Indonesia secara geologis terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Pasifik atau lempeng dasar Samudra Pasifik, lempeng Australia atau lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia, atau dengan bagian kecilnya adalah lempeng benua Asia. Lempeng Eurasia relatif diam, sementara itu lempeng Pasifik dari arah barat bergerak menekan lempeng Eurasia ke arah timur, dan lempeng Australia bergerak ke arah utara menekan lempeng Eurasia. Di daerah di mana lempeng-lempeng tersebut bertemu atau menghunjam dan atau saling bergeser, dapat ditemukan gejala-gejala alam seperti palung laut, sebaran gunung api, dan jalur gempa bumi. Magma yang meresap pada lapisan batuan dapat menyentuh fosil tumbuhan, kemudian dikenal dengan nama batu bara. Kemudian, mengubah fosil tumbuhan tersebut menjadi batuan metamorf atau malihan kontak. Batuan tersebut dikenal dengan nama batu bara. Batu bara yang berkualitas tinggi terbentuk melalui proses persentuhan dengan magma. 2. Letak geologis Indonesia pada pertemuan 2 sistem pegunungan muda dunia, pembentukan pegunungan di muka bumi atau orogenesa, merupakan hasil pengerjaan lempeng-lempeng litosfer yang saling bertumbukan. Untuk itu, letak pegunungan selalu berhubungan dengan daerah pertemuan lempeng-lempeng litosfer. Sistem pegunungan di dunia dikelompokkan atas 2 sistem pegunungan dengan pola melingkar. Pertama, dimulai dari Afrika Utara atau di daerah Mediterania, sehingga disebut Sirkum-Mediterania. Kedua, dimulai dari Amerika Selatan melingkari Samudra Pasifik, sehingga disebut Sirkum-Pasifik. Kedua sistem pegunungan tersebut relatif baru terbentuk atau secara geologis dianggap masih muda, dan dilihat dari letak geologisnya berada pada pertemuan sistem pegunungan dunia, yaitu Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. 1. Sirkum-Mediterania diawali dari wilayah sekitar Laut Tengah atau Laut Mediterania, memanjang ke arah timur yang terdiri dari rangkaian pegunungan Atlas atau Afrika Utara, Pyrenea atau Semenanjung Liberia
Alpen atau Swiss, Karpatia atau daratan tinggi Hungaria, Anatolia atau Turki, Kaukasus atau Georgia, Elbrus atau Iran, Hindukush atau Afghanistan, Himalaya atau India, sampai dengan Republik Rakyat Cina, Arakan Yoma atau Myanmar, kemudian belok ke selatan menyambung dengan pegunungan yang terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda. 6 wilayah Indonesia, Sirkumediterania membentuk busur dalam dan busur luar. Busur dalam terdiri dari gunung-gunung api aktif yang terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan di dasar Laut Banda. Busur luar terdiri dari puncak-puncak lipatan yang membentuk rangkaian pulau-pulau. Dari Pulau Simuleu di lepas pantai barat Sumatera sampai Pulau Buru di Maluku. Pada busur luar tidak ada gunung api atau non-vulkanis. 2. Sirkum Pasifik. Diawali dari Amerika Selatan memanjang ke arah utara dan barat yang terdiri dari rangkaian pegunungan Andes atau Cordilleras de los Andes, Rocky atau Amerika Utara, menyambung dengan pegunungan yang membentuk Kepulauan Aleut atau antara benua Amerika Utara dan benua Asia. Semenanjung Kamchatka atau Rusia, pegunungan di Kepulauan Jepang, Pulau Formosa atau Taiwan, merangkai dengan pegunungan di Kepulauan Filipina. Sampai di wilayah Indonesia, Sirkum Pasifik bercabang 2. Yang pertama, menyambung dengan pegunungan di Kalimantan, dan yang kedua, menyambung dengan rangkaian gunung api yang terdapat di Sulawesi Utara. Dari Sulawesi, Sirkum Pasifik menyambung dengan jalur pegunungan lipatan busur Australia atau disebut juga busur Papua. Busur Papua dimulai dari pegunungan Alpen Australia, menyambung dengan pegunungan yang terdapat di Papua Nugini. Pegunungan di Irian Jaya dan berakhir di Pulau Halmahera. Cabang Sirkum Pasifik di Kalimantan tidak memiliki gunung api aktif. Akibat dari letaknya geologisnya pada pertemuan dua sistem pegunungan muda dunia, menyebabkan wilayah Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Tidak kurang dari 400 buah gunung api di Indonesia atau 30% dari seluruh gunung api di dunia. Dan 128 diantaranya dinyatakan masih aktif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Uni yang mewakili kelompok. Ada yang mau bertanya? Uni mau bertanya? Iya, Pak. Izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana kasus Natuna? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kasus Natuna itu adalah tadi sudah disebutkan bahwa itu adalah termasuk kasus di wilayah perbatasan. Jadi sebenarnya bahwa Natuna, Kepulauan Natuna itu adalah secara sah menurut undang-undang hukum internasional itu adalah wilayah Indonesia. Nah, tetapi beberapa negara tetangga sebut saja seperti Singapura, Malaysia kan menginginkan kepulauan itu. Itu ya karena tadi saya dikatakan bahwa jalur perdagangan dunia memungkinkan terjadi konflik seperti itu. Nah, sebenarnya Kepulauan Natuna itu sudah selesai dengan hukum internasional dengan perjanjian Juanda itu, bahwa batas laut teritorial kita adalah 200 mil dari zona kontinen yang paling luar di antara pulau terluar. Nah, termasuk adalah Natuna adalah wilayah Indonesia. Nah, Indonesia punya kekuatan hukum yang kuat tentang posisi laut Natuna. Walaupun banyak seperti negara-negara sampai dengan negara Cina pun menginginkan kawasan yang strategis itu, tetapi bahwa Indonesia secara hukum internasional bahwa itu adalah sah milik Indonesia. Oke, sehingga sekarang yang perlu dilakukan adalah patroli kelautan tadi yang seperti disebutkan oleh Risma apa ya? Adalah patroli kelautan, memperkuat kekuatan laut, armada laut, angkatan laut, ini untuk menjaga perbatasan-perbatasan, ya terutama adalah perbatasan maritim kita. Jawaban dari Pak Guru sudah bisa dimengerti? Bisa. Bisa.
Bisa. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan penguatan terhadap jawaban kamu, diskusi kamu, bahwa diskusi kamu sudah bagus. Namun saya akan memberikan penguatan kayaknya untuk meyakinkan jawaban kamu. Nah, kita letak luas dan batas wilayah Indonesia. Pertama adalah kita letak astronomis, yaitu kita sudah tahu letak secara garis astronomis, yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 bujur timur. Ini jangan sampai kebalik ya. LULS-nya kemudian ini bujur timur, ini ya bujur timur. Oke. Ini biasanya kadang-kadang soalnya ada soal ya selalu mengecoh seperti ini kalau soal pilihan ganda. Ada letak geografis, yaitu negara Indonesia dilalui oleh 2 benua, yaitu kita sudah ingat benua dan dilalui oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan benua Australia yang di bagian sini, kemudian Asia di sini. Nah, kita diapit 2 benua, 2 samudra, yaitu samudra Pasifik ini, Pasifik, dan samudra India ini, samudra Hindia. Secara geologis, kita berada di 2 jalur pegunungan muda, yaitu ada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Walaupun banyak negatifnya seperti kita berada di daerah rawan gempa, rawan tsunami, gitu kan? Karena perbatasan lempeng ini, lempeng Eurasia, ini lempeng Eurasia dengan lempeng Australia. Yang paling parah kalau terjadi bencana ini di wilayah ini, di Laut Banda ini kalau ada tsunami yang paling besar. Tahun 2004 itu ada tsunami yang kecil itu di Aceh, cuma dampaknya luar biasa. Dari perkiraan geologi ada yang lebih besar lagi kalau tumbukannya berada di Laut Banda di sini. Oke, Indonesia ada pertemuan 3 lempeng, ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng ya sebelah selatan, lempeng Australia, kemudian lempeng Pasifik. Kita juga berada di daerah dangkalan ini, jangan lupa di daerah dangkalan terjadi zonasi ikan di sini, wilayah dangkalan-dangkalan. Letak geomorfologis, yaitu geomorfologis. Geomorfologis adalah letak yang didasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Kita ada yang daerah pegunungan tinggi, dataran rendah. Nah, ini juga ada perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Maka di Indonesia kita sebut dengan surganya tanaman dunia, karena kita ada 3 jenis, yaitu ada zona tanaman dan flora dan fauna asiatis, ada yang australis. Kemudian di Indonesia ada yang bagian tengahnya adalah wilayah endemik. Kemudian kandungan mineral yang ada di dalam tanah luar biasa di Indonesia. Maka Indonesia itu dari dulu sangat direbutkan oleh negara-negara asing karena mineralnya ini, kandungan emasnya, batu baranya, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu bisa kita gunakan untuk industri. Ada yang kita lihat adalah dampaknya ini adalah kepadatan penduduk. Oke, lanjut. Letak maritim. Letak maritim ini ada yang disebut dengan ZEE, zona ekonomi eksklusif. Ini diperjuangkan oleh Insinyur Juanda, ya. Insinyur Juanda. Dulu waktu Indonesia ditawarkan adalah point-to-point teori. Jadi di antara Kalimantan dan Sulawesi di sini perairan internasional seperti itu. Di antara Sumatera dan Kalimantan sini ini perairan internasional. Tapi ini setelah ada deklarasi Juanda ini menjadi wilayah teritorial yang sah. Termasuk Natuna yang di sini yang diperebutkan, Natuna yang di sini diperebutkan. Nah, ini karena posisinya seperti ini, strategis sekali. Oke. Lanjut. Luas Laut Indonesia itu adalah ada 3.257.483 km persegi. Sedangkan luas daratnya adalah 1.922.570 km persegi. Total luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Atau boleh dikatakan bahwa keseluruhan wilayah Indonesia daratannya hanya berapa? Sepertiga atau 2/3-nya adalah lautan.
sampai di sini. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya. Sebelum diakhiri, untuk mengetes kemampuan akhir kamu, saya berikan kuis. Oke, sudah siap ya? Nanti dijawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Nyalakan mikrofon untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan. Geografis. Geografis. Oke, jawaban kamu benar. Benarnya adalah geografis. Lanjut pertanyaan yang kedua. Oke, nyalakan mikrofon. Jawabannya apa? Menggunakan teknologi penginderaan jauh. Menggunakan teknologi penginderaan jauh. Oke, saya kunci jawaban ini. Jawaban dari Reni. Ya, betul. Yuk, jawabannya apa? Kalau yang kesusahan kamera karena mikrofon bisa lewat WA. Nanti saya sampaikan. Oke, ini yang jawaban A. Pulau yang paling selatan. Oke, ini ada masukan jawaban dari yang susah menyalakan mikrofonnya. Katanya jawabannya adalah Rote. Oke. Pertanyaan yang kelima. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda. Oke, Sasa jawabannya. Coba kita lihat. Ya, betul. Terima kasih kamu telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum diakhiri, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada kesempatan hari ini? Saya, Pak. Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Sasa, silakan. Silakan. Jadi kesimpulannya, letak wilayah Indonesia sanggup dilihat secara astronomis, geografis, dan geologis. Secara astronomis, Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, juga di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Secara geologis, Indonesia berada di jalur pertemuan 3 lempeng antara lain lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Luas wilayah daratan Indonesia yaitu 1.922.570 km persegi dan luas perairan seluas 3.257.483 km persegi. Batas wilayah negara Indonesia sanggup juga dilihat dari posisinya, yaitu untuk sebelah utara, wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Untuk sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk sebelah selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sekian. Oke, itu kesimpulannya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas karakteristik daratan dan karakteristik perairan laut. Silakan dipelajari. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas pembelajarannya pada pagi ini. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang, yaitu dengan materi karakteristik daratan dan karakteristik perairan laut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi